Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue di Detektif Aldo. Tapi kali ini segmen yang gue bawa lagi-lagi berbeda ya. Jadi kali ini gue sama seperti gue ingin mereview film Antrum pada saat itu. Jadi ini gue akan membahas Megan is Missing. Di video ini akan berisikan soal asumsi gue terhadap film ini. Bukan asumsi tapi lebih kepada opini. Jadi seperti mini review dari filmnya. Terus kalau misalnya bagi sebagian kalian yang percaya kalau film ini adalah kisah nyata dan footage di film tersebut adalah nyata adanya, gue akan memberikan lo beberapa fakta terkait dengan film ini. Dan memang mari kita kupas bagaimana teknik marketing yang coba dibuat sama si Michael Goy atau direkturnya, atau memang bukannya dia yang buat tapi memang akhirnya sosial media TikTok atau rakyat TikTok yang akhirnya memberikan marketing gratis kepada film ini seperti yang terjadi kepada Antrum. Apakah film ini layak untuk viral gitu ya? Karena kalau Antrum itu kan nggak layak gitu karena memang jelek. Jadi bilang katanya habis nonton kesambet, gue nggak kesambet gitu ya. Jadi apakah memang Megan is Missing ini worth it untuk lo tonton dan membuang waktu lo selama 1 jam 20 menit? Mari kita bahas di video ini. Tapi sebelum itu gue kasih referensi kalian nih. Kalau misalnya kalian yang suka baju-baju polos, belanja-belanja polos atau basic goods gitu ya, atau bisa dibilang yang santuy-santuy, low profile, tidak banyak pattern-pattern. Nah, gue habis belanja juga nih di Classic and Basics. Jadi ini adalah sebuah toko online di mana menyediakan banyak sekali barang-barang yang basic dan klasik dengan harga yang sangat affordable. Satunya cuma 70.000 aja. Jadi sekarang juga lagi ada promo ya. Kalau lo beli 3 itu bisa dicampur-campur dengan sweater segala macam, itu harganya cuma 200.000 rupiah aja. Karena kemarin gue habis beli pullover hoodie-nya, crewneck sweater sama zipper hoodie. Jadi kalian bisa coba ya beli ke sana. Karena bentar lagi kita liburan, kali aja lu udah bisa ke London kan, kali aja kita udah bisa ke London, jadi lu udah bisa beli jaket. Karena sudah musim winter gitu, musim Christmas. Jadi ada baiknya kalian menyediakan baju-baju yang bisa menghangatkan kalian gitu. Apalagi kalian-kalian yang jomblo kan butuh kehangatan lebih ya. Nah, Classic and Basics itu bisa memprovide kalian untuk hal-hal tersebut. Oke, mari kita mulai pembahasan mini review untuk Megan is Missing. Sebenarnya gue bisa dibilang gue sama Satya tuh editor gue udah malas bahas ini. Tapi sebenarnya rasanya menarik untuk mengupas apa yang rakyat TikTok tuh coba viralkan gitu. Karena gue pribadi bukan penduduk TikTok gitu. Jadi gue selalu penasaran sama apa sih yang viral di TikTok dan mari kita kupas bersama-sama gitu. Seru juga gitu kan ya. Kali aja kalian jadi tertarik dan kalian juga bikin film yang kayak gini modelnya nanti di masa mendatang gitu. Jadi ide buat kalian gitu dan mempelajari marketing mereka. So sebelum itu silahkan untuk like, share, dan subscribe pastinya supaya nggak ketinggalan update dan jadi support juga buat gua. Dan jangan lupa juga untuk follow gua di @rivaldosantosa, gua di Twitter, ada di Instagram, dan kalian bisa DM gua kasus yang menarik. Dan Megan is Missing adalah salah satu request juga dari kalian. So let's begin the case guys. I lost myself. I waited still. Megan is Missing. Sebenarnya dia nggak missing ya, dia nggak kemana-mana, masih ada dia, masih gampang lo ketemuin gitu ya. Tapi memang ini adalah sebuah judul film horor, Megan is Missing ini. Ini adalah sebuah judul film horor yang sebelumnya rilis pada tahun 2011. Yang tiba-tiba secara tidak disangka-sangka, tiba-tiba viral di sosial media TikTok gitu ya. Dan dinilai sama beberapa orang punya nilai kontroversi yang sangat tinggi. Dan akhirnya diputuskan bagi sebagian orang tersebut, itu film Megan is Missing itu akhirnya disebarkan ke banyak orang. Sampai gua pun yang di luar penduduk TikTok itu pun tahu soal viralnya Megan is Missing di platform tersebut. Ya karena memang banyak temen gue yang akhirnya ngasih tau gue soal Megan is Missing ini. Jadinya menurut gue cukup menarik untuk gue bahas karena memang gue juga penyuka film. Jadi yang ada salahnya gue coba ngecek Megan is Missing tersebut. Nah bahkan memang saking viralnya ini film horror thriller ini sampai memang akhirnya banyak sekali portal media internasional walaupun lokal juga akhirnya memberitakan viralnya film ini di minggu saat video ini gue rilis. Jadi memang karena tentunya TikTok itu menjadi salah satu media yang mungkin banyak digandrungi belakangan ini. Dan punya banyak sekali user, punya banyak sekali video-video yang cukup viral, jadinya memang akhirnya menjadi informasi yang cukup seksi yang akhirnya dibahas sama banyak portal media yang walaupun menurut gue pribadi sebenarnya nggak penting-penting amat gitu, masih banyak film-film yang lebih baik untuk bisa diviralkan gitu ya. Tapi itulah dia media, mereka mencari pasti informasi-informasi yang seksi untuk dibahas gitu ya. Nah,
Megan is Missing sendiri itu adalah sebuah film garapan sutradara Michael Goy. Namanya sih cukup dikenal sebenarnya untuk film-film horor ya. Nah, cerita soal Megan Stewart dan Amy Herman nih filmnya, yang memang sama-sama berusia 14 tahun di film ini. Jadi memang di bawah umur atau underage. Dan lalu plotnya lanjut yang dimana tiba-tiba si Megan ini hilang setelah ketemu sama laki-laki yang dia kenal dari online dating. Nah, habis itu setelah si Megan ini hilang karena teman baiknya, si Amy ya panik juga dan nyari-nyari dan hilang juga gitu. Nah, lalu pada babak akhir dari filmnya memang ada scene yang paling bisa dibilang cukup menjijikan, cukup mengerikan mungkin bagi sebagian orang, khususnya bagi wanita mungkin dan bagi perempuan-perempuan. Dimana footage-nya itu ada si wanita ini, ya gue gak mau spoiler kalau kalian mau nonton gitu ya. Akhirnya wanita ini disiksa-siksa lah gitu dengan berbagai scene yang coba direka secara emang rada CGI gitu memang. Nah, ternyata film dengan plot yang cukup sederhana dan cukup generic ini yang sebenarnya lu bisa temukan film-film dengan kualitas yang lebih baik dengan tema yang sama gitu ya. Akhirnya mampu membuat orang percaya bahwa ini adalah film kisah nyata. Tentunya kepercayaan para penonton itu tentunya didukung dengan kata-kata based on true events di awal filmnya. Nah, selain itu juga memang banyak caption-caption yang menuliskan timestamp dan juga apa yang terjadi yang membuat seolah-olah film ini betul-betul terasa sangat-sangat otentik dan asli gitu, atau footage asli. Karena memang tipenya metodenya adalah ya tempel-tempel footage seperti rekaman asli, atau kalau dalam industri film, genre dari film ini adalah found footage. Yang sering kali membuat banyak penonton yang mungkin kurang memahami genre film sering tertipu. Apakah memang ini adalah footage asli atau sebenarnya ini adalah film yang tema atau model metode syutingnya seperti footage gitu. Nah, lalu dari keresahan tersebut ya, ternyata memang banyak banget orang-orang yang DM ke gua soal untuk bisa menjelaskan film ini layaknya seperti gue menjelaskan Antrum pada saat itu. Dimana memang banyak sekali orang yang nganggep film ini tuh nyata, atau footage-footage yang ada di film ini atau yang ditampilkan di film ini itu nyata adanya dan memang itu adalah footage original. Dan seperti yang gue bilang, karena gue nggak pakai TikTok juga dan memang ya gue nggak ngerti TikTok juga, jadi hal pertama yang gue lakukan selain menonton film ini di YouTube karena udah dirilis di YouTube, yang pertama gue lakukan adalah nge-search di Google, yaitu udah nulis Megan is Missing. Dan secara mudah sekali, gue menemukan bahwa film ini totally film buatan dan bukanlah sebuah footage asli seperti yang sebagian orang percaya dan sebagian orang sampaikan di portal social media mereka. Pada kenyataannya, film ini adalah film dengan genre found footage seperti yang tadi gue bilang, dan memang genre-nya tertulis bahwa ini adalah film found footage. Kalau lu nggak tahu found footage, sebenarnya referensi yang paling mudah untuk bisa lu kenal dan lu familiar mungkin adalah Paranormal Activities yang memang bisa dijadikan acuan, itulah found footage. Lalu juga ada Unfriended series, itu dia pakai webcam gitu. Ada yang semi-semi seperti film camnya Netflix, yang terkenal juga ada Blair Witch Project yang jadi salah satu kiblat dari film Antrum pada saat itu, dimana tipenya adalah found footage untuk memberikan rasa realita gitu. Jadi sebuah konstruksi realita di penontonnya. Yang walaupun ini sebuah rekayasa atau sebuah skenario, tapi seakan-akan atau seolah-olah menjadi sebuah hal yang nyata dan asli dan akhirnya bisa tertransfer ke diri lo dan lo juga merasakan hal yang sama seperti apa yang film itu berikan. Jadi terkonstruksi gitu pemikiran lo. Nah, soal viralnya Megan is Missing ini sebenarnya nggak jauh beda sebenarnya sama Antrum yang sama-sama viral juga di TikTok, dengan kabar bahwa si Antrum itu adalah film terkutuk yang ternyata setelah lo riset dengan dalam, ya itu adalah akal-akalan sutradaranya buat bego-begoin penontonnya aja dan supaya filmnya tuh viral dan banyak penonton gitu. Karena semua yang dia ceritain nggak ada yang nyata sama sekali dan nggak bisa lo temuin di mana-mana beritanya. Nah, beda dengan Antrum sebenarnya. Kalau yang kali ini tuh direkturnya nggak coba bego-begoin penonton gitu. Karena Megan is Missing itu secara jelas dijelasin sama direkturnya bahwa ini bukanlah kisah nyata seperti yang dipercayai oleh sebagian orang. Cuman memang teknik marketingnya adalah dia tuh bilang gitu sama para calon penontonnya bahwa jangan nonton film ini malam-malam dan sendirian karena film ini tuh bisa yang namanya bikin rasa resah di diri lu tuh jadi menguat. Karena adegan filmnya yang memang cukup meresahkan sebagian orang sepertinya. Walaupun buat gue pribadi sih adegannya cukup mainstream dan biasa aja. Bahkan aktrisnya terasa banget amatirnya kalau lu nonton. Jadi terkesan agak cringe sedikit gitu.
Dan biar lu pada makin ngerti bahwa ini bukan film beneran dan bukan footage beneran juga yang ditempel gitu ya, gue kasih berapa fakta soal film ini dan asumsi gue dan opini gue terkait dengan film ini. Kalau misalnya lu nggak percaya sama berita bahwa direkturnya yang bilang sendiri bahwa ini bukan kisah nyata. Nah, kedua orang yang jadi Megan dan Amy itu adalah artis amatir bernama Rachel Quinn dan juga Perkins ya, yang saat syuting itu juga diakui memang ditemani sama orang tuanya supaya nggak ada hal-hal yang di luar skenario karena memang artisnya masih kecil atau underage. Jadi diminta untuk orang tuanya tetap mengawasi selama proses syuting dan which is a good method. Lalu si sutradaranya gue juga ngepost di TikToknya sendiri untuk para penontonnya untuk bisa berhati-hati dalam menonton filmnya karena filmnya bakal bikin rasa cemas dan ketakutan kalau ditonton tengah malam, which is pastinya banyak sekali orang-orang yang kalau di warning gitu ya atau dikasih tahu gitu justru malah semakin penasaran gitu. Jadi kayaknya kan, dan jadi lu semakin dilarang kan semakin lu pengen nonton gitu. Jadi sebenarnya itu adalah sebuah teknik marketing yang kontradiktif aja gitu. Jadi memang membuat lu akhirnya tertarik untuk nonton film ini, bahkan nonton film ini sendiri supaya dapetin feel-nya gitu. Dan memang akhirnya walaupun dikasih warning tersebut ya justru memang banyak rakyat TikTok yang akhirnya makin penasaran sama filmnya dan nonton filmnya dan akhirnya nge-share itu kemana-mana. Dan endpointnya adalah menjaga viralitas dari film ini jadi jauh lebih lama di sosial media TikTok. Dan itu yang menurut gue berhasil sekali dilakukan sama si sutradaranya dalam memasarkan atau melanjutkan viralitas dari film Megan is Missing yang tiba-tiba muncul di tahun 2020 padahal filmnya itu dirilis tahun 2011. Lalu selanjutnya film ini sebenarnya udah di-shoot dari tahun 2006 ya, tapi gak ada publisher dan distributor yang mau angkat karena memang punya konsep dan eksekusi yang kurang matang. Kalau lu lihat ini benar-benar nggak matang sama sekali filmnya, jadi banyak mentah di beberapa sisi. Dan baru memang akhirnya dapetin publisher si Anchor Bay di tahun 2011 yang rilis film ini bukan dalam bentuk menjadi film-film bioskop tapi melainkan menjadi bentuk DVD sebagai film-film yang memang ya bisa dibilang kalau lu lagi bingung mau buang waktu kemana, pengen cari film yang popcorn movie, ya ini salah satu film yang menurut gue nggak perlu mikir gitu nontonnya. Nah, beda sama Antrum yang publishernya nggak jelas sebenarnya. Anchor Bay itu cukup mantap dalam urusan film horor karena sudah mempublish Evil Dead Trilogy kalau lu tahu, ada Godzilla yang tahun 85 dan Halloween dan film horor lainnya. Jadi untuk masalah publisher sebenarnya cukup oke, cuma memang ini dijadikan low tier-nya mereka lah filmnya. Jadi memang tidak dirilis di bioskop, beda sama film-film yang tadi gue sebutin yang akhirnya memang rilis di bioskop dan punya skor yang cukup tinggi. Nah, jadi untuk publishernya memang bisa cukup dipercaya. Jadi menurut gue ya itu gue bilang popcorn movie, jadi lu bisa coba nonton kalau lu penasaran sama plotnya. Jadi untuk publishernya lu bisa cukup percayalah bahwa film ini secara eksekusi harusnya jauh lebih baik daripada Antrum. Jadi ya kayak the best from the worst saja gitu. Kalau lu nyari film yang punya kontroversial, kayaknya ini memang lebih oke untuk ditonton karena flow-nya lebih oke untuk diikutin dan jadi popcorn movie yang oke gitu. Apalagi lu suka dengan genre-genre thriller horror kayak model-model kayak gini. Dan fakta lain yang membuktikan bahwa film ini memang nggak mungkin asli karena lu bisa lihat di filmnya ada cuplikan tentang News9 sebagai media yang memberitakan kasus Megan is Missing, dan sesungguhnya di dunia asli itu ada News9 dan logonya nggak kayak gitu, dan memang si News9 ini datangnya dari Oklahoma gitu. Jadi memang bukan seperti yang ada di film Megan is Missing. Jadi memang itu adalah sebuah tipe-tipe media buatan untuk film tersebut gitu. Jadi memang dedicated. Dan fakta lainnya juga memang film ini tuh pada saat mau didistribusikan itu sempat di-ban di New Zealand penyebarannya karena memang dirasa oleh pemerintah New Zealand bahwa film si Megan is Missing ini sendiri itu terlalu vulgar dan terlalu mensubjektivitaskan anak kecil sebagai bentuk dari entertainment sehingga akhirnya dilarang penyebarannya di New Zealand. Gue rasa kalau ke Indonesia pun juga nggak bakal lolos sih. Dan terakhir yang memastikan bahwa ini adalah film yang memang bukan kisah nyata dan memang ini hanya sekedar another found footage film adalah karena gue sebagai sutradara itu menyatakan bahwa film ini betul-betul diangkat atas inspirasi terhadap banyaknya kejadian anak-anak Amerika yang hilang entah kemana dan jadi korban human trafficking, dan coba dia sampaikan lewat film ini untuk dijadikan pesan kepada orang tua, anak muda untuk terus bisa menjaga keluarganya, hati-hati selalu. Ya memang pada saat film ini dibuat di tahun 2006-an, kasus anak hilang tuh memang lagi banyak-banyaknya. Bahkan memang sampai detik ini pun masih menjadi sebuah kasus yang banyak ditemukan di Amerika.
Jadi walaupun visi misinya itu bisa dibilang cukup mulia gitu ya untuk menyampaikan soal child abuse dan supaya orang tuh lebih aware terhadap apa bisa dibilang lingkungannya dan gak langsung percaya sama orang lain juga gitu ya dan menjaga anak-anaknya. Tapi memang akhirnya bagi sebagian orang, khususnya para movie critics, film ini dinilai bukanlah medium yang tepat untuk menyampaikan pesan tersebut. Bahkan pada filmnya pun, film ini bisa dibilang justru nggak sampai untuk menyampaikan pesan yang originalnya ingin disampaikan, yaitu soal kasus dari human trafficking. Melainkan justru lebih ke over sexualize adegan-adegan terakhir. Bahkan buat gue pribadi di sini, bisa dibilang scene-scene akhir itu masuk ke dalam kategori porn gitu ya. Khususnya untuk orang-orang yang memang punya hasrat dalam melihat anak perempuan yang akhirnya disiksa-siksa gitulah. Intinya jadi bisa buat muasin hasrat, bahkan bisa yang namanya mancing para orang-orang yang punya orientasi unik itu bisa beraksi lebih liar lagi karena ketrigger sama film ini gitu. Jadi memang agak over sexualized buat gue pribadi. Jadi buat gue kesimpulannya adalah sebagai penikmat film dengan genre found footage juga, ini film yang menurut gua sih masih cukup bisa dinikmati di bawah kata kontroversialnya. Kalau misalnya lu suka dengan tema-tema kayak gini, tapi untuk menjadi film yang worth it untuk lu tonton selama 1 jam 25 menit, kalau memang lu lagi nyari film yang berkualitas, menurut gua ini bukan salah satu pilihan yang tepat karena eksekusinya cukup nyampah dan memang viralnya ya hoki aja gitu, dapat views banyak karena viral di TikTok gitu. Jadi memang akhirnya saat lu cek di YouTube ya itu banyak banget yang nonton film ini sampai jutaan views. Bahkan banyak banget orang yang tiba-tiba ngupload film ini. Padahal originalnya udah sekitar berapa tahun yang lalu sudah diupload dan gak ada yang nonton gitu. Dan baru benar-benar banyak viewsnya saat ini viral di TikTok. Jadi kuantitas tidak selalu menentukan kualitas gitu kan. Karena memang ini adalah base bener-bener karena kontroversi jadinya rame. Jadi kalau lu gak mau buang-buang waktu, ya gue udah kasih lu sebuah mini review dari film ini dimana filmnya over sexualized, filmnya jadi lebih seperti memuaskan fetish orang di babak akhirnya, lalu konsepnya kurang mateng, eksekusinya kurang manis menurut gue. Jadi agak banyak hal yang sebenarnya udah terlalu jadul untuk lo tonton. Karena memang juga film ini rilisnya tahun 2011. Jadi banyak banget film-film dengan genre found footage yang jauh lebih layak untuk lo tonton dan buang waktu lo. Apalagi sekarang hidup kita tuh kan kerja terus gitu ya, nyari duit terus. Jadi kan kalau bisa waktu nonton kita ya untuk nonton film-film berkualitas. Karena memang kualitas filmnya, bukan karena kontroversi filmnya. Dan janganlah menaikkan film-film yang kontroversi kayak gini. Karena nanti kalau lo naikin terus film-film yang kontroversi kayak gini dan lo tonton, lo kasih watch time, ujung-ujungnya nanti jadi banyak orang-orang yang ngebuat film yang sama hanya untuk bisa viral dan kontroversial gitu. Jadi semoga kalian bisa menjaga industri film ini kalau kalian suka dengan film gitu ya. Intinya sih tulisan based on true events itu akhirnya dibuktikan dengan statement dari sutradaranya kan si Goy bahwa memang film ini dia coba angkat dari inspirasi kejadian-kejadian yang sudah terjadi di Amerika saat dia lagi mau syuting dan memang menjadi keresahan yang mau dia bawa yang walaupun saat lo tonton ternyata tidak tersampaikan dengan baik karena banyak hal-hal yang justru lebih ke arah mesum gitu ya menurut gua. Again, ini bukanlah film genre found footage yang layak ditonton untuk anak-anak pastinya, untuk perempuan apalagi karena adegan akhirnya sangatlah tidak layak ditonton memang karena terlalu lebay sekali. Tapi itu aja yang bisa gue sampaikan soal film Megan is Missing ini. Menurut gue video kali ini memang lebih kepada opini gue. Dan mungkin bagi kalian yang malas-malas research, gue kasih kalian beberapa simple data atau ya bisa dibilang sampel-sampel untuk ngasih tahu bahwa ini adalah sebuah another teknik marketing aja. Dan kebetulan nih si gue ini hoki banget, ini film viral lagi di TikTok. Gue gak tahu kita harus cari patient zero-nya siapa orang pertama yang viralin film ini gitu. Kalau misalnya tahu lu boleh kasih tahu gue di kolom komentar. Siapa sih akun pertama yang memviralkan film Megan is Missing ini gitu. Kenapa dia bisa membuat film ini menjadi viral di TikTok gitu ya, kasih tahu gue. Oke, itu aja bisa gue sampaikan. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe kalau kalian suka dan jangan lupa juga untuk follow gue di @rivaldosantosa gue di Twitter dan Instagram. Kalian bisa DM gue kasih menarik karena ini adalah salah satu kasus yang gue bawa karena keresahan kalian dan pertanyaan kalian. Dan jangan lupa kalau mau beli liquid yang creamy ya, rasa strawberry banana cheesecake, gue punya referensi terbaik yaitu Utoshi yang udah mulai dijual sekarang. Lagi rame banget jadi jangan sampai kehabisan bro karena mantep rasanya. Oke, sampai jumpa.
selanjutnya karena masih banyak cerita-cerita dan kasus-kasus yang bisa kita kulik dan kita kupas bersama-sama gitu ya. Tapi semoga tidak ada film-film sampah seperti ini yang tiba-tiba viral lagi gitu. Karena memang harusnya tuh viralin film-film yang emang bagus gitu kan, jadi enak, semua orang tuh dapat pengetahuan, mendapatkan entertainment yang seharusnya didapatkan gitu oleh manusia-manusia yang apalagi sudah sibuk gitu, yang sudah susah sekali mencari waktu luang gitu. Jadi curhat gue. Tapi oke, see you guys on the next case. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.